Hai, nama saya Matias Singgani dari Perwakilan Kelompok 3, mata kuliah Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok 3 ingin menunjukkan sebuah video mengenai wawancara kepada salah satu dosen di FEB UB dan salah satu sapam di FEB UB. Topik yang akan kita bawa adalah tentang kondisi HAM di FEB UB pada aspek keamanan dan berdasarkan pasal 28G ayat 1 yang mengenai pencurian barang atas barang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena udah mengganggu waktunya Bapak, dan di sisi lain saya ingin berterima kasih karena udah diberikan kesempatan untuk bisa menginterview Bapak. Saya dan teman-teman hanya ingin menginterview terkait kondisi HAM pada aspek keamanan yang berdasarkan pasal 28G ayat 1. Itu secara singkatnya mengenai pencurian hak atas barang pribadi gitu. Nah, mungkin sebelum memulai ke inti pertanyaannya, mungkin Bapak boleh memperkenalkan dulu Pak, siapa nama Bapak, terus jabatan di FEB UB dan peran Bapak di FEB UB. Oke, terima kasih. Yeah. Kenalkan, nama saya Muhammad Dimar Alam. Di sini saya sebagai dosen tetap ya di sini, dosen tetap di FEB UB serta sekretaris unit jaminan mutu Departemen Akuntansi. Dan di sini memang peran saya lebih ke ya terutama perguruan tinggi ya pastinya ya, serta penjaminan akademik. Jadi di penjaminan mutu ini kita akan menjamin secara akademik. Oke. Mungkin boleh kita langsung mulai ke pertanyaan aja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tentang keamanan, dari Bapak sendiri, Bapak pernah gak menemukan sebuah kasus atau dapat laporan mengenai pencurian barang, hak atas barang pribadi, entah itu pencurian barang dosen atau karyawan atau mahasiswa, Pak? Oke, kalau misalnya terkait dengan pencurian, ini terjadi sebenarnya sebelum COVID ya. Sebelum COVID, sebelum pandemi ini dulu memang pernah beberapa kali terjadi. Jadi antara tahun 2017 itu saya sempat menemui ya. Terus yang mungkin sebelumnya waktu saya masih berkuliah posisinya di sini itu sangat sering sekali terjadi. Memang itu sangat banyak di lingkungan FEB dan Universitas Brawijaya. Oke. Biasanya pencurian tersebut tuh untuk korbannya apakah dosen atau karyawan atau mahasiswa, Pak? Atau semuanya juga kena dampaknya, Pak? Kalau korbannya mahasiswa yang paling banyak. Mahasiswa yang paling banyak. Paling banyak mahasiswa. Dosen pernah juga. Dosen pernah juga. Dosen pernah juga. Kalau boleh tahu, dosen sama mahasiswa pernah kehilangan apa, Pak? Kalau mahasiswa yang paling sering laptop sama handphone. Laptop sama handphone ya? Laptop sama handphone. Okay. Dosen itu pernah ada yang kehilangan laptop. Oke. Tapi ya itu sebelum pandemi sih. Lama sebelum pandemi itu. Oh, itu laptop sama HP sangat krusial kalau misal nggak ada laptop sama HP, gimana mau kuliah gitu dan gimana mau kerja. Nah, kalau misal dari FEB sendiri, apakah ada lembaga yang mengontrol kasus pencurian tersebut? Kalau di sini mungkin tugasnya ya untuk melakukan pengamanan itu mungkin lebih di security. Security ya. Jadi security itu kan ada di level universitas, security pusat, ada juga security di level fakultas ada sendiri. Yang kedua itu sih yang punya tugas untuk mungkin mengamankan ya. Menjaga ketertiban dan keamanan. Iya. Kalau kan tadi udah ngebahas lembaga. Kalau misal kebijakan tersendiri, apakah ada kebijakan yang mengontrol para semua elemen yang ada di FEB UB agar tidak melakukan pencurian apapun? Oke. Kalau kebijakan ini yang ada itu sebenarnya sudah tertulis untuk mahasiswa ya. Kalau dari mahasiswa itu memang sudah tertulis di buku pedoman mahasiswa yang ada di level universitas. Itu memang kode etik ya ada, bahwa memang disebutkan tidak boleh mencuri seperti itu ya, mungkin secara tertulis memang sudah ada. Kemudian untuk dosen mungkin normatif ya, untuk kode etik profesi ya.
Nah itu untuk mungkin dari ranah kebijakan. Kemudian kalau di FIB sendiri kan sudah sering secara preventif ya, selalu mengingatkan bahwa tidak boleh untuk meninggalkan barang berharga di kelas, jangan sampai ketinggalan ya. Kelas nggak boleh naruh tas ditinggal gitu aja kan nggak boleh. Itu secara preventif kalau dari FIB. Ya. Terus kalau dari universitas sebenarnya ada lagi. Ini menindaklanjuti dulu ya. Pada saat saya masih kuliah, itu sering terjadi pencurian kendaraan motor di dalam Brawijaya. Ya, karena apa? Dulu gerbang veteran dan gerbangnya ini ya, gerbang yang ditutup sekarang ini. Iya, gerbang Suhat. Ya, gerbang Suhat ditutup itu dulu bebas masuk. Semua dulu bebas masuk. Ya. Jadi sempat pernah ditemukan juga pencurinya. Itu memang oknum dari luar yang banyak. Jadi semenjak saat itu gerbang ditutup semua khusus untuk civitas. Itu mungkin salah satu kebijakan. Tapi apakah ada pelaku yang ketahuan mencuri dan pas saat ketahuan apakah ada hukuman dari pihak FEB atau hukumannya dari pihak UNIF? Untuk yang pernah saya tahu itu salah satu pelaku curanmor ada yang pernah ketangkep. Curanmor. Dulu ya, dulu pernah ada yang ketangkap dan memang diserahkan ke polisian langsung untuk yang curanmor. Kemudian juga pernah ada mahasiswa juga yang tertangkap. Mahasiswa ketangkap oleh security di sini, mungkin terlihat di CCTV ya. Karena semenjak saat itu banyak sekali CCTV yang dipasang itu tertangkap. Dan kalau hukumannya untuk prosesnya lebih jelasnya saya masih kurang tahu ya. Tapi yang saya ketahui pastinya dia disuruh mengganti. Disuruh mengganti barangnya. Mengganti rugi ya. Iya, mengganti barangnya. Itu sih yang terjadi prosesnya. Oke. Mungkin untuk terakhir Pak, kalau dari Bapak sendiri, Bapak ada ini kayak pendapat tentang kebijakan FEB, apakah perlu ditingkatkan tentang keamanannya atau solusi tersendiri untuk menangani kasus-kasus yang pernah ada sebelumnya tentang pencurian? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara pencurian kan motifnya banyak ya. Iya sih. Bisa aja karena terpepet atau mungkin karena ada kesempatan. Ya kan? Kita nggak pengen mencuri tapi karena ada kesempatan, kebetulan uangnya lagi habis gitu kan. Kita akhirnya ya diambil aja. Diambil aja. Karena ada kesempatan. Jadi kalau di kebijakan sebenarnya FEB sudah memaksimalkan baik dari sarana prasarana ya, baik dari CCTV, kemudian dari security yang semakin banyak sekarang, himbauan, ya itu sudah dimaksimalkan sebenarnya. Tapi ya kembali lagi bahwa civitas di sini ya, baik dosen, karyawan, mahasiswa ya harus aware bahwa pencurian itu ada nggak hanya karena orang yang berniat mencuri, tapi karena ya ada kesempatan dan lain-lain. Jadi memang sebaiknya tindakan preventif setiap individu harus dilakukan, ya, mengamankan barangnya sendiri, atau ya mungkin kalau sekarang kan ada teknologi yang tag gitu ya, Apple tag dan lain-lain itu juga bisa digunakan. Itu sih. Mungkin cukup Pak untuk pertanyaannya. Saya dan teman-teman serta kelompok berterima kasih banyak atas waktu yang udah Bapak berikan untuk wawancara ini. Mungkin cukup sekian. Jadi kita tuh ada project tentang hak asasi manusia gitu. Nah itu hak asasi manusianya kita fokusin ke tentang keamanan di lingkungan FEB UB. Sebelumnya kita udah sempet kayak survei gitu ke dosen sama ke mahasiswa. Nah itu hasilnya agak beda. Jadi kita mau tanya itu Pak. Kalau dari sisi Bapak, kalau dari sisi dosen itu hasilnya dari sebelum masa pandemi kayak sebelumnya udah ada sering di lingkungan FEB ini pernah ada kasus pencurian gitu ya? Nah, kayak fokusnya elektronik sama laptop gitu. Bener nggak? Kalau elektronik belum pernah, nggak pernah dengar ya. Oh pernahnya apa? Paling helm. Oh helm, terus? Itu kalau motor pernah satu kali. Saya ada di sini selama 5 tahun. Itu satu kali terjadi kejadian motor. Oh, iya. Nah tapi terus kalau dari yang mahasiswanya, tapi ini mahasiswanya maba sih Pak. Kayak bilangnya tuh nggak pernah, belum ada masih ngerasa aman-aman aja selama di sini. Terus saya mau nanya kalau dari security-nya
kira-kira menangani kasus pencurian yang efektif sehingga bisa menurunin kasus pencurian itu gimana ya Pak? Dari Sebelum ada pandemi kan kita pantauan dari CCTV kan kurang. Terus itu kan selama pandemi kan di fakultas kan sepi. Nah selama pandemi 2 tahun kita fokus untuk memasang CCTV. Dari awal sebelum pandemi itu 110 CCTV yang ada di area FEB. Sekarang total semua CCTV yang di kita 450. Jadi, karena kita jaganya cuma area FEB kan luas. Kita jaga cuma 3 orang. Oh iya cuma 3 orang? 3 orang. Berarti ada di GU 1, di Pasca 1, Dekanat Lama 1. Oh gitu. Berarti emang kalau di GU cuma Bapak sendiri gitu? Iya, 1 orang. Oh iya. Terus kalau kira-kira caranya tuh gimana dari area kampus terutama di FEB ini? Kita ngandalin CCTV Mas. Kalau kita ya tiap jam sih kontrol area pasti kan setiap jam untuk muter area. Tapi kan jangkauan kita mau ninggalin terlalu jauh kan nggak mungkin. Iya, kita kan di sini juga melayani mahasiswa, dosen, teknik kan ya. Udah sekian itu aja sih Pak. Makasih banyak ya Pak.